Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Alisan semua. Hari ini kita berada di Masjid Alisan, Pondok Timur Mas, Villa Jakastia dan Grandview. Hari ini kita akan melakukan vaksinisasi buat warga sekitar. Ada 3 RW pada pagi ini, yaitu RW sekitar Masjid Alisan. Diperkirakan vaksinasi hari ini juga akan diikuti oleh 300 orang dari warga sekitar Masjid Alisan. Tapi pada siang nanti juga akan ada dari RW lainnya yang akan ikut setelah sholat Jumat. Oke, kita akan ikutin alur vaksinisasi ini. Semoga berjalan lancar dan kita bisa keluar dari pandemi wabah COVID-19. Baiklah, untuk pastinya nanti kita akan coba tanya-tanya panitia dan atau ketua DKM masjid. Ini bisa ditambah minta. Jadi per RW berapa? Terus satu lagi. Baiklah Sobat Alisan, hari ini 27 Agustus 2021 pagi masih jam 7 pagi. Suasana di halaman Masjid Alisan terlihat sudah ramai dengan warga yang akan ikut vaksin COVID-19. Sementara panitia tampak masih sedang bersiap-siap untuk segera memulai acara vaksinasi COVID di Masjid Alisan, Pondok Timur Mas, Villa Jakastia dan Grandview ini. Sepertinya suasana vaksinasi di lokasi Masjid Alisan ini terlihat sangat nyaman dan menyenangkan karena tidak terjadi kerumunan dan tidak ada sedikit pun tampak penumpukan jumlah peserta, sehingga tetap bisa dilakukan prokes yang baik. Semoga kedepannya vaksinasi COVID-19 ini selalu dipecah-pecah dan disebar seperti ini. Tadi saya mendapat info kalau yang akan ikut vaksin hari ini ada sekitar 300 orang lebih, terdiri dari 4 RW di sekitar Masjid Alisan, Kelurahan Jakastia. Oh ya, biar lebih jelasnya, tadi saya melihat ada Ketua RW 16 di lokasi. Nanti kita coba cari informasi yang benar mengenai peserta vaksin ini. Oke, beginilah suasana di lokasi vaksinasi, guys. Setelah dipanggil satu persatu. Bersama saya sekarang ini ada Pak RW 16, Pak Didi. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar dengan Pak RW. Pagi Pak RW. Pagi. Ini hari ini vaksin ini di Masjid Alisan ini ada berapa pesertanya kira-kira Pak RW? Ya, vaksin ini sekarang ini kebetulan vaksin yang baru ya Pak. Ini vaksin Pfizer ya. Ini vaksin agak beda dengan vaksin yang Sinovac, yang AstraZeneca, karena perlu perlakuan khusus. Ada dikocok dulu vaksinnya baru bisa dieksekusi. Nah, pada intinya seperti itu, tapi itu medis lah ya. Nah, sekarang masalah jumlah kuota, kami di Masjid Al-Ihsan itu melayani untuk 4 RW, RW 13, RW 16, RW 11 dan RW 12. Kalau yang pagi ini Pak? Pagi ini kebetulan biar tidak terjadi penumpukan,
dialokasikan untuk RW 11, 12, dan 16. Nanti setelah sholat Jumat baru RW 13. Total kuota sekitar 300 ya, ditambah 10%, 330 dosis lah yang akan divaksinkan. Oke, mudah-mudahan ini berjalan lancar Pak ya. Biar saya berharap semuanya bisa divaksin biar terbentuk herd immunity. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya baru kali inilah vaksinisasi COVID-19 dilaksanakan di area masjid di wilayah Jakasetia, Bekasi Selatan ini. Karena itu kita nanti akan coba tanya kepada pengurus DKM masjid bagaimana ceritanya sampai ada inisiatif vaksinisasi di masjid ini. Oh ya, sekarang saya udah bersama Bapak Tikno, Sekjen DKM Masjid Al-Ihsan. Tanya kok bisa sampai di Masjid Al-Ihsan vaksin kali ini, Pak? Ya, kemarin itu gini, kita itu untuk pelaksanaan vaksin ini memang mendadak. Kebetulan kita ada 4 RW itu gabungan, yaitu RW 11, 12, 13, dan 16. Sementara total calon pevaksin itu 300 orang. Kemarin kita udah beberapa alternatif pilihan tempat, yang ada hanya 2 tempat yang memungkinkan. Pertama di sekolahan SMP Fransiskus di RW 11, sama di RW 13 di kantor RW. Tapi kedua tempat ternyata dengan vaksin Pfizer ini yang harus tempatnya sejuk atau dingin, kedua tempat itu tidak memungkinkan, sehingga kami Masjid Al-Ihsan itu merupakan satu-satunya alternatif tempat yang bisa dilakukan vaksin sesuai dengan standar. Sehingga pelaksanaan vaksin kali ini gabungan dari 4 RW dilaksanakan di Masjid Al-Ihsan yang memang ada, alhamdulillah ada ruang kelas yang dingin sehingga bisa memungkinkan dilakukan vaksin Pfizer di 4 warga di RW ini. Gitu Pak. Jadi ini juga lebih memudahkan kepada warga Pak ya? Karena lebih dekat, lebih gampang dijangkau dan tidak ramai ya? Iya betul sekali. Jadi dengan lokasi Masjid Al-Ihsan yang mungkin luas, area parkirnya juga luas, lokasinya juga benar-benar di tengah-tengah 4 RW tadi. Dan ini kami Masjid Al-Ihsan juga merupakan salah satu bentuk kontribusi masjid kepada lingkungan. Jadi selain kami menyediakan tempat ibadah yang mungkin nyaman buat jamaah, kami juga dalam hal ini mempunyai fungsi sosial lah. Jadi memfasilitasi warga dan pemerintah daerah dalam melakukan vaksin. Kita harus sukseskan program vaksin nasional ini. Oke, apa kira vaksin yang kedua nanti juga akan Masjid Al-Ihsan akan tetap bersedia Pak? Tentunya kami bersedia karena ini sebagai bentuk dukungan, dan tentunya juga nanti kita akan lihat kondisi terakhir kapan vaksin berikutnya dilakukan. Kalau nggak salah ini 21 hari vaksin kedua akan dilakukan. Nanti kita akan koordinasi dengan pihak kelurahan dan RW setempat tentunya. Oke, terima kasih Pak. Baik. Semoga sukses ya Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Al-Ihsan, tadi saya melihat ada Pak Lurah Jakasetia, Bapak Awis. Kita akan coba untuk sapa Pak Lurah dan bincang-bincang sedikit tentang vaksinasi di Kelurahan Jakasetia. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang Pak. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Oh, ini kali ini vaksin di masjid Pak Lurah. Iya Pak. Kenapa? Apa pertimbangannya Pak? Ya, karena memang lokasinya representatif Pak. Dan juga kita butuh ruangan yang ber-AC juga untuk vaksin ya Pak. Ini pertama kali dilakukan vaksin di masjid atau gimana Pak? Untuk di wilayah Jakarta ya baru kali ini. Mudah-mudahan di masjid-masjid lain juga akan ngikutin Pak ya. Mudah-mudahan Pak. Oh, hari ini aja ada di berapa lokasi ini Pak? Ada 5 lokasi Pak. 5 lokasi itu di RW 13, di SDN Jakarta 3, di Mall GGP, di Yayasan Al-Kahfi, sama di Puskesmas.
Wah, ini menarik Pak. Berarti nggak ada kerumunan-kerumunan lagi Pak ya. Ya, memang sengaja dipecah biar tidak berkerumun, Pak. Ini terus-terusnya akan begini terus Pak. Ya, mudah-mudahan seperti itu, Pak. Itu, Pak. Boleh tahu Pak, di Jakastia udah berapa persen yang divaksin Pak? Ya, perkara kami ini sudah sekitar 50%. 50% ya. Ya. Mudah-mudahan ini akan masyarakat tetap akan punya kesadaran untuk divaksin Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak Lurah. Sama-sama, Pak. Nomor 94 95 96 97. Wah, ini pasti sebuah surprise dan di luar dugaan panitia. Tiba saja di tengah-tengah peserta vaksin hadir Bapak Wakil Wali Kota Bapak Tri Adianto Cahyono. Beliau sempat berbincang-bincang dengan para peserta vaksin dan menanya-nanya kondisi mereka. Selain berbincang-bincang dengan para peserta vaksinisasi, Bapak Wakil Wali Kota juga sempat beramah-tamah dengan panitia dan para pengurus RW di lingkungan Pondok Timur Mas dan Villa Jakastia. Sebelum meninggalkan tempat, Pak Wali Kota juga sempat menyampaikan statement untuk para wartawan yang sudah mengikuti dari semenjak kedatangannya. Dan berikut kita ikuti petikan perbincangan Pak Wakil Wali Kota dengan panitia dan wartawan. Udah ngomong ke dinas kesehatan, maksudnya mau pakai udah. Dan nun sewu saya di PDI Perjuangan kemarin kan 1.500 pun kita pakai pakaian aja. Lancar kan? Tinggal tambahin 10% dari kapasitas. Misalnya kapasitas 300, kita 330. Buat yang di sekolah. Ini untuk yang gagal Pak. Betul, betul. Kan ada yang gagal pasti. Iya benar. Ada yang, tadi beberapa. ya, ada yang stres, darahnya tinggi naik kan. Jangan tensi naik, naik yang normal tiba-tiba jadi 200. Boleh tahu Pak, di Bekasi udah berapa persen warganya yang divaksin Pak? Ini mendekati 25, harapannya dengan ada 346.000 lagi, kita mungkin bisa sampai 50%. Itu 2021 target capai. Kalau target kita kan jangankan 2021, besok kalau ada vaksinnya ini selesai itu Pak. Masalahnya nggak ada. Vaksinnya nggak ada. Kan persoalannya sama dihadapi semua daerah, karena kan 92 93. kecuali kalau vaksinnya kita bisa beli ya, mungkin Pemda beli kan. Persoalannya kan nggak bisa beli. Stoknya dari 92 satu stok dari pusat, 93. dua impor juga. Iya. Tapi yang pusat yang Bapak ya? Impor yang pusat. Baru didistribusikan. Ya, baru distribusi ke daerah-daerah. Tapi kalau animo warga sih tinggi Pak ya buat Ya, vaksin ya. alhamdulillah. Jadi justru nilai tambah buat di Kota Bekasi. Jadi kesadaran masyarakatnya tinggi, kepeduliannya tinggi. Ya, ini saya kira menjadi modal utama. Karena masker aja Kota Bekasi kan dirilis sama BNPB, kita 90% warganya pakai masker. Oh, iya. Disiplin berarti. Disiplin tinggi lah. Disiplin tinggi juga dari pusat. Nah, dan kalau dari skala aglomerasi, jumlah vaksin yang ada di Kota Bekasi pun relatif lebih tinggi daripada yang ada. Karena itu tadi, begitu datang habis, begitu datang habis. Tapi sekarang memang sistemnya udah dipecah-pecah Pak ya di banyak lokasi gitu. Oh iya, penyebaran apalagi dengan vaksin yang freezer ini kan penanganannya lebih sensitif karena dia dalam kondisi beku. Makanya harus cepat gitu. Wow. Kenapa nggak membuatnya dalam bentuk yang state-nya yang kecil-kecil. Jadi 300 habis kayak gitu loh, nggak sampai 1000. Karena itu tadi harus cepat, dia kondisinya nggak boleh lama. Dia mesti di suhu dingin Pak ya. Disuruh dingin.
Tapi sampai akhir tahun ini bisa nggak Bekasi mencapai herd immunity, Pak? Kan sudah saya sampaikan tadi, kalau vaksinnya ada besok selesai juga. Yang warganya nyari, Jadi memang tergantung pusat, Pak ya? ya sangat tergantung. Titik tempat untuk warga masyarakat melakukan vaksin. Kurang lebih hampir 36.000 ya, 360.000. Secara umum pantauan begitu besar animo masyarakat untuk melakukan vaksin. Ya, jadi karena memang kebutuhannya masih cukup banyak, jadi saya mengimbau juga ketersediaan vaksin di Kota Bekasi juga harus ada pertambahan. Ya, jadi supaya di dalam rangka untuk mempercepat herd immunity yang ada di Kota Bekasi. Permintaan dari masyarakat sekarang cukup tinggi. Cukup tinggi, ya cukup tinggi. Ya, jadi artinya bahwa hampir di semua terpantau, di hampir semua titik yang ada, itu lebih banyak warga yang hadir daripada yang kemudian bisa disediakan oleh pemerintah. Ketersediaan vaksin ini lagi Ya, kalau dilihat dari jumlah kebutuhan 1,7 juta jiwa, ya kalau kemudian kita butuh sekitar 3,4 karena dia 2 kali dilakukan vaksin, sekarang itu kan baru di level kalau kemarin 500.000, kemudian ditambah dengan 300-an ribu, kita 800.000. Jadi artinya baru 50% dari warga masyarakat hari ini per 2 hari Sabtu dan Jumat dan Sabtu ini, sehingga totalnya baru 50% ya warga masyarakat yang mendapatkan vaksin. ada pesan ada masyarakat ini di gelombang yang berikutnya. Saya kira kepada warga masyarakat ya, pemerintah terus akan berupaya, pemerintah daerah ya, Kota Bekasi, Pak Wali Kota, ya Pak Wakil, kemudian juga stakeholder yang lain, ya Pak Kapolres, Pak Dandim, kita bergotong royong ya, terus berupaya agar ketersediaan vaksin yang ada di Kota Bekasi terus bisa kita siapkan. Ya, tentunya komunikasi yang terus kita lakukan terkait dengan Pak Menteri Kesehatan, kemudian juga dengan Pak Menko, kemudian juga BNPB, itu terus kita optimalkan sehingga secara bergelombang ya sebelum akhir 2021 Kota Bekasi saya kira sudah selesai persoalan vaksin yang ada. Kalau jumlah nakes sendiri berapa dan dari mana saja? Kalau nakes ya di samping kekuatan yang kita miliki ya seluruh kita optimalkan ya bidan-bidan yang ada nakes yang kita miliki mulai dari puskesmas, kemudian rumah sakit tipe D, rumah sakit tipe B. Kita juga meminta bantuan kepada rumah sakit swasta ya juga klinik-klinik yang ada. Ya mereka terus kita optimalkan ya untuk membantu agar proses pelaksanaan ini bisa secara cepat berlangsung. Dan memang ini kita buat dalam skala-skala yang kecil-kecil. Ya satu tempat itu rata-rata hanya 300-250. Supaya apa? Supaya terjadi penyebaran sehingga tidak adanya terjadi kerumunan maupun protokol kesehatan bisa kita lakukan dijaga. Oke, demikianlah vaksinisasi kali ini di Masjid Al Ihsan.